Kita lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz, dikatakan tadi bahwa banyak sekali yang memanfaatkan momentum haji ini untuk mendapatkan gelar misalnya. Apakah keutamaan dari haji sendiri seperti apa, Ustadz? Ya, baik Mbak Yaum. Pertama, inilah perlunya ibadah pakai ilmu. Ya. Nah, kemudian setelah ilmu, contoh secara ilmu, keutamaan haji itu apa? Nabi telah memberikan garansi sejak 14 abad tahun yang lalu. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk kharajat min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Siapa orang yang dia melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh semata-mata lillah karena Allah, falam yarfus, dia nggak berkata-kata kotor, nggak sekata-kata ngomongnya, walam yafsuk, dia nggak berbuat celak, ya, nggak terjadi permusuhan, maka garansi buat orang tersebut keluarlah dirinya dari dosa-dosanya seperti hari baru dilahirkan dari rahim ibundanya. Itu fadilahnya. Dan dalam hadis yang lain Nabi menjamin al-hujjaz wal ummar wafdullah, kepada para jamaah haji, kepada para jamaah umroh, mereka adalah tamu-tamu Allah. Yu'tihim masa'alu, yang pertama Allah berikan jaminan, yu'tihim masalu, Allah ngasih apa yang dia minta. Wa yastajibu lahum ma da'au, Allah mengijabah semua apa-apa yang dia berdoa. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin, dan Allah akan mengganti dari 1 rupiah yang dia keluarkan, dari $1 yang dikeluarkan, dari setiap 1 real yang dikeluarkan dengan beribu-ribu rupiah di saat pulang ke tanah air. Makanya dalam anjuran doa yang Nabi ajarkan di saat tawaf, terutama pada putaran yang keempat, itu ada bahasanya Allahumma ja'alna hajjam mabruro, ya Allah jadikanlah haji ini haji yang mabrur, wa sa'yam maskuro, sa'i yang kau terima, wa dzamban maghfuro, dosa-dosa yang kau ampuni, wa amalan sholihan makbula, amal ibadah yang kau terima ya Allah. Nah, ada lagi poinnya, wa tijaratan lan tabur, jadikan ya Allah rupiah materi yang aku keluarkan untuk bisa sampai ke sini, begitu kami kembali ke tanah air mempunyai perniagaan yang tidak pernah mengalami kebangkrutan. Tuh, janji-janji yang diatur oleh aturan fikih dan juga berdasarkan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dikatakan juga bahwa ibadah haji itu adalah panggilan. Betul. Ada yang sudah berencana tapi kemudian gagal, ada yang tidak tahu menahu taunya berangkat gitu ya. Baik, di surat Ibrahim ayat ke-37 di situ ada doa Nabi Allah Ibrahim. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Di saat Nabi Allah Ibrahim akan meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail yang masih merah di lembah yang nggak ada pepohonan, perbekalan makanan sudah habis, sedih sebagai istri tinggal suami, apalagi masih bayinya bayi yang masih merah. Di saat beliau tinggalkan karena tugas dari Allah, Nabiullah Ibrahim berdoa di situ. Doanya 3 macam. Pertama doanya, ya Allah jadikan anak cucuku tetap orang-orang yang tetap menjaga perintah sholat kepadamu, walaupun aku nggak ada. Nah, ini panggilan yang tadi Mbak tanyakan. Nabiullah Ibrahim berdoa juga, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah jadikan di semua hati hamba-hambamu yang dimanapun adanya, yang ada di dunia, untuk akan selalu cenderung mau datang ke tempat ini. Nah, jadi kalau ibadah haji dan umroh bukan buat mereka yang mampu, tapi buat mereka yang mau. Maka Allah berikan kemampuan. Nggak jaminan yang hartanya banyak bisa haji duluan. Inilah yang dimaksud adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada juga yang bilang bahwa nanti deh haji kalau udah tua. Nanti dulu, jawabnya nanti. Usai jeda, pemirsa, Wukuf di Arafah masih akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di program khusus Wukuf di Arafah. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan menuju ke Padang Arafah. Saat ini sudah ada Nurman Salihin yang akan mengabarkan kondisi terkini jelang pelaksanaan Wukuf nanti di Arafah. Assalamualaikum Nurman, informasi terkini dari sana. Dapat saya kabarkan dari Arafah bahwa agenda ibadah atau rangkaian ibadah jamaah haji Indonesia tadi dimulai dengan sholat subuh berjamaah, nanti dilanjutkan saat ini jamaah haji Indonesia sedang
beristirahat sejenak untuk sarapan. Selanjutnya nanti jamaah haji Indonesia akan kembali melakukan ibadah untuk mendengarkan khutbah wukuf di Arafah. Inilah kondisi jamaah haji Indonesia yang saat ini sedang beristirahat di tenda-tenda mereka. Ini kondisi jamaah haji. Assalamualaikum Bapak. Bapak ini dari kloter mana Pak? Dari kloter 53, JKS 53. Asal? Asal Citalem, Cijenuk, Cipokor. Oke. Ya, Ini gimana Bandung Barat. Pak persiapan untuk wukuf nanti untuk lempar jumroh Al-Fitimina, gimana persiapannya Pak? Ya, insya Allah nanti sama pembimbing dipersiapkan. Ya, Kondisi ya, kesehatan kondisi. gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Keluarga mau sampaikan keluarga di Bandung Barat. Ya, kepada keluarga, semoga kita jemaah yang ada di Padang Arafah, semoga sehat selalu, dapat menjalankan ibadah haji. Ya, sempurna. Haji mabrur. Ya. Amin ya Allah Bapak. Ya, Ya. mau mana Pak persiapan untuk ibadah nanti untuk Insya Allah. ya Pak. Gimana Pak? Insya Allah kita persiapkan. Gimana Pak? Insya Allah persiapan udah siap. Semoga melaksanakannya betul-betul dan rekan-rekan semuanya semoga sehat selalu, ada lindungan yang maha kuasa, dijadikan haji makbul mabrur semuanya. Amin ya Allah. Ya Umi, itulah tadi jamaah haji kita yang saat ini sedang beristirahat dan akan sarapan pagi, nanti selanjutnya akan melakukan rangkaian ibadah selanjutnya, mendengarkan khutbah wukuf. Selanjutnya jamaah haji kita akan melakukan sholat zuhur bersama yang akan dipimpin oleh Amirul Hajj yang sudah tiba pada pagi tadi. Yaumi. Terima kasih Nurman Salihin mengabarkan langsung dari Arafah. Kita lanjutkan perbincangan ini, Ustadz. Ya. Tadi dikatakan bahwa naik haji itu nanti aja udah tua. Gimana tuh Ustadz? Ya, kembali kepada tadi firman Allah surat Ibrahim ayat ke-37, doa Nabi Allah Ibrahim. Jadi memang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Bahkan dalam surat Al-Hajj Nabi Allah memanggil. Kata Allah, kamu manggil, nanti aku yang menggerakkan hati-hati hamba-hambaku. Jadi kalau memang ada inisiatif atau berniat, ntar sudah tua, berarti kita simpulkan dia termasuk yang belum kepanggil oleh Allah. Betul. Jadi nggak jaminan harta materi yang berlimpah. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, memang nggak bisa kita dramatisir gitu niatnya, karena banyak yang salah niat itu. Maksudnya begitu sampai sana dan di Padang Arafah ini, di Padang Arafah lagi besok tanggal 10 melontar jumroh. Dan itu kan kalau kita lihat dapat sejarahnya, di saat digoda Nabi Allah Ibrahim oleh iblis, digoda oleh Nabi Allah Ismail oleh iblis, digoda Bunda Hajar oleh iblis, dan ketiga-tiganya tidak tergoda. Bukti ya kesalnya dengan iblis, dia ambil batu dilempar. Tuh filosofi daripada jumroh ula wusto akobah yang oleh para jamaah haji besok akan mereka lakukan karena wajib haji. Nah di tanggal 10 Zulhijjah Mbak Yaumi, orang-orang yang dari tanah airnya ini sebagai pelajaran yang memang pernah Ustadz temukan ya di lapangan, itu ya mungkin niatnya mungkin karena yang lain, itu banyak kebukti sikapnya lebih serem dari sikap setan gitu. Iya, kata-kata, ya kemudian itu banyak terbukti. Ustadz nggak mesti menceritakan secara detail, ini sebagai gambarannya buat kita Maya betul-betul luruskan niatnya karena Allah. Baik, terakhir nih Ustadz, keistimewaan dari wukuf itu juga ingin dirasakan kita di jamaah di tanah air ya. Salah satunya dengan puasa Arafah. Itu kita memaknainya atau melakukannya mengikuti momentum wukuf ataukah tanggalnya di 9 Zulhijjah? Ya, sesuai dengan literatur yang diatur oleh Rasulullah SAW, berarti hadisnya, dan dipakai oleh para ulama termasuk oleh pemerintah Indonesia. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Dan hukum itu berlaku untuk di mana negeri kita tinggal. Oleh karenanya seperti inilah yang indah, ikhtilafu ummati rahmah.
ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku menjadi kasih sayang. Nah, saya mengambil, silakan ya untuk kondisi, karena kita pemerintah memutuskan tanggal 1 Zulhijjah kemarin hari Selasa. Sementara di Saudi memutuskan tanggal 1 Zulhijjah hari Senin. Udah startnya udah beda ini. Otomatis besok pun tanggal 10 Zulhijjah berbeda. Nah, buat kita yang mengikuti kepada ketetapan pemerintah itu tidak salah. Karena di hadapan Allah sekalipun salah, yang dosa bukan kita. Tapi yang bertanggung jawab tuh kan enak. Baik. Gitu kan. Nah, buat yang berkeyakinan dengan patokan Arafah di sekarang, maka silakan juga. Tapi terus komitmen. Berarti hari ini puasa Arafah, lebarannya besok. Banyak kan yang nanya ke saya, langsung pertanyaan, Ustadz boleh nggak puasanya ngikutin di Mekah, tapi lebarannya ngikutin pemerintah? Nah ini yang jangan. Karena saya jawab, karena nggak ada Idul Adha tanggal 11 Zulhijjah. Sudah harga mati sampai hari kiamat. Idul Adha 10 Zulhijjah. Baik. Idul Fitri 1 Syawal. Baik. Begitu. Terima kasih Sama-sama. Ustadz, informasi Baik, yang Yomi. sangat luar biasa di program Wukuf di Arafah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berakhir sudah program khusus Wukuf di Arafah dan Anda dapat menyaksikan lagi di puncak ibadah haji Wukuf di Arafah yang nanti akan berlangsung pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya Yomi Fitri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.